pakai peci dulu. Hai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan juga nikmat istiqomah untuk dapat menuntut ilmu agama. Kali ini kita alhamdulillah disampaikan kembali kepada Jumat malam untuk bisa menuntut ilmu, khususnya hadis Arba'in An-Nawawi dengan Ustadz Dr. Topan Setiadipura. Untuk 1 jam ke depan kita akan coba membahas sebuah hadis dan juga nanti akan dilanjutkan oleh tanya jawab. Demikian, silakan Mas Topan untuk bisa memulai kajiannya. Alhamdulillah, jazakumullah khair, Victor. Ikhwas sekalian, alhamdulillah kembali. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mohon izin sharing kembali. Pertama mungkin kita spend waktu untuk mengulang sedikit ya. Pekan lalu kita belajar hadis yang ke-12 ya, tentang di mana lafaz hadisnya Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Sebagian buku menjuduli hadis ini dengan istighal bima yufid. Istighal artinya menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini diantara obrolan antara Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita mengingat ya pertemuan pekan lalu. Abu Dzar berkata, "Qultu zidni." Tambah lagi, artinya tambahkan lagi nasihat bagiku. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, "Bihasabi mri'in minasyarr." Jadi nilai seseorang dalam kejelekan ma yajhalu min nafsihi, bergantung pada seberapa besar dia tidak tahu tentang dirinya. Ya. Jadi dia tidak tahu tentang kekurangannya, juga di sisi lain dia tidak tahu terhadap kelebihan apa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, yang tentunya ada amanah di balik nikmat tersebut. Ya. Jadi semakin kita tahu apa kekurangan kita untuk diperbaiki dan apa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita syukuri dan sebaik-baiknya, maka semakin kecil keburukan kita, ya. Derajat asyarnya itu semakin kecil. Kedua adalah wa yatakallafu ma la ya'nihi, dan sejauh mana dia membebani dirinya atas hal-hal yang tidak bermanfaat darinya. Jadi ini mungkin timbangan yang menarik ya. Semakin kita tidak tahu, maka semakin besar syarnya, keburukannya. Dan semakin kita sering membebani diri kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita dari sisi dunia dan juga akhirat, ya, maka semakin besar juga kadar keburukan kita, syar kita. Ya. Dan ada lagi riwayat yang saya pikir menarik untuk diingat dari pertemuan lalu, ya, yaitu dari Al-Hasan. Ya. Ini asar yang menohok istilah Isa pekan lalu ya. Min alamat i'radillahi ta'ala 'anil abdi. Di antara tanda penolakan Allah SWT terhadap seorang hamba, ya. Jadi ketika Allah menolak dalam artian ya Allah SWT yang maha hakim, yang maha bijaksana dan maha alim, maha mengetahui, menolaknya artinya tidak ingin kebaikan bagi kita atas hikmah Allah SWT yang tentunya karena mungkin kualitas kita tidak baik ya, diantaranya adalah ayyaj'ala syaghlahu fi ma la ya'nihi,
ketika Allah menjadikan kesibukan kita, sebagian besar waktu kita dihabiskan atas hal-hal yang tidak bermanfaat. Waliyahzubillah. Jadi kembali dengan semangat dua tadi, kita mensyukuri ya, semoga waktu kita ini termasuk yang bermanfaat insya Allah ya, ke depan, dan tentu juga bukan hanya waktu-waktu ini, di waktu-waktu lain kita isi dengan hal yang bermanfaat. Fair. Kita pindah ke kajian kita hari ini, insya Allah. Maaf, judulnya belum dirubah ya. Jadi hari ke-13, judulnya mencintai kebaikan bagi orang lain, atau ya, mencintai kebaikan bagi orang lain. Ya, insya Allah kita mulai. Bismillah. Matan hadisnya, hadis yang ke-13 dari 42. Jadi pas seperempatnya kalau kita habiskan hadis ini insya Allah. An Abi Hamzah, dari Abu Hamzah. Ini kunyah, namanya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Anas bin Malik, ya semoga Allah meridhai beliau, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pelayan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, jadi Anas bin Malik berkata dari Nabi kita Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak beriman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai li akhihi, bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi dia ingin kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia ingin kebaikan itu juga bagi dirinya. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau istilah lainnya muttafaqun alaih. Ya, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan umumnya ketika tidak disebutkan lafaznya, maka lafaz yang disebut adalah lafaznya Bukhari. Kecuali ketika disebutkan lafaz Imam Muslim, biasanya walafdhu Muslim, dan lafaz adalah lafaz Imam Muslim. Ya. Sehingga di sini kita tambahkan info lainnya. Jadi sebelum masuk ke lainnya, di sini ada riwayat lainnya. Lafaz Imam Muslim seperti ini, ya, dari buku Fathul Mubin. Kembali selain syarah Imam Nawawi, ya, backup kita atau pelengkap kita adalah syarah dari Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Fathul Mubin, ya. Syarah Arba'in Nawawi. Rawahul Bukhari dan Muslim, ya. Di sini Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, ya, memang disahihkan dari riwayat atau diriwayatkan dalam sahih keduanya, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Hajar menambahkan, lakin riwayatu Muslim fiha syakkun. Riwayat Imam Muslim itu agak beda karena ada keraguan, maksudnya keraguan tentang lafadznya ketika Imam Muslim menceritakan lafadz ini. Ya. Jadi ketika li akhihi itu ada tambahan au jarihi, atau tetangganya. Ya. Jadi lengkapnya lafadz dari Imam Muslim adalah walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu Allah SWT. La yu'minu abdun, ya. Tidaklah seorang hamba itu beriman, ya, hatta hingga yuhibbu li akhihi, ia mencintai bagi saudaranya. Nah, di sini Imam Muslim menambahkan au qala, atau Rasulullah berkata li jarihi, bagi tetangganya, ma yuhibbuhu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya. Jadi ini tambahan saja, ya, meskipun tentu yang masyhur adalah riwayat dengan lafaz Imam Bukhari, ya, la hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tapi minimal kita menambah ilmu, informasi dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, riwayat Imam Muslim ada tambahan au qala li jarihi. Dan ini biasanya riwayat seperti ini memperkaya khasanah keilmuan, ya. Misalnya kembali menekankan begitu pentingnya posisi jar atau tetangga. Kita masuk sebelum masuk syarah Imam Nawawi, juga tentang sahabat kita kali ini, periwayat hadis ini, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
ya, dari buku Fathul Mubin. Di sini Anas bin Malik, ya, tadi kunyah ya, bacanya kunyah, bukan kunyah ya, kunyah, diberi nama oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, ya, telah sahih ya, bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam kanahu, yang memberi kunyah terhadap Anas bin Malik, ya, dengan kunyah Abu Hamzah. Bidzalika, dengan kunyah tersebut. Dan disebutkan alasannya adalah bibuqlatin kana yajtaniha, karena hidangan makanan yang disenangi oleh Anas bin Malik. Jadi Hamzah memang makna lainnya adalah asad ya, singa ya. Tapi makna lainnya juga asad itu di sini ada penjelasan juga ya di catatan kaki keduanya dari seorang ulama yang mengatakan bahwasanya kana fi ta'miha, di dalam rasa dari makanan yang disenangi oleh Anas bin Malik adalah ladzaun, rasanya tajam ya, atau hamazah itu nama lainnya atau terjemah lainnya adalah asam. Jadi rasanya asam ya. Misalnya sini yuqalu ruman ya, ruman itu buah delima, hamizah, asam, ada rasa asamnya. Ada rasa yang tajam itu rasa asam. Jadi diberi nama karena kesenangan dari Anas bin Malik untuk makan atau minum ya, makanan yang ada rasa asamnya ya, asam. Ya. Sini bahkan dinukil ya hadis dari Umar, annahu syariba syiraban fihi hamazah. Yang bahwasanya Anas meminum minuman yang ada rasa hamazahnya. Hamazah adalah ini hamudah ya, asam. Oke, jadi nama Abu Hamzah adalah dari Nabi kita Muhammad SAW ya, karena hal tadi, karena hal tadi menurut riwayat di sini, menurut penjelasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, dari beberapa ulama, bahkan didukung ada hadisnya di sini. Sahabat kita ini seorang Ansor, jadi bukan Muhajirin, Ansor, ahli Madinah, memang penduduk Madinah. Dan di antara Ansar terbagi menjadi dua, ada Khazraj, ada Aus. Ya. Maka beliau adalah Khazraji, ya, seorang Khazraj. Dan kabilahnya adalah Bani An-Najjar. Ini kabilah Bani An-Najjar. Ya. Juga kabilah dari kabilah besar dari Nabi kita Muhammad SAW di Madinah. Jadi Nabi kita SAW juga punya saudara di Madinah. Ya. Jadi ketika beliau datang ke Madinah, ya, sebagaimana kita ketahui, beliau tinggal di Bani Adi bin Najjar. Jadi Bani Najjar ini besarnya, kalau dibagi kecil lagi ada Bani Adi, ada Bani Malik ya. Jadi Bani Najjar ini asal dari Anas bin Malik. Dan sebutkan juga di sini kana umruhu asyra sinin. Jadi usia Anas bin Malik ketika Nabi kita SAW datang ke Madinah berhijrah itu 10 tahun ya. Wa anna ummahu, dan ibunya Ummu Sulaim ya, Ummah Sulaim mendatangi Nabi kita SAW ya, mendatangi Nabi kita SAW ya, di fi sanatil ula, di tahun yang pertama ya. Dan faqalat, maka Ummu Sulaim ibunya ini berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, khudhu ghulaman yakhdumuka, ambillah anak kecil ini ya, khudhu, ambillah dia, ghulaman yakhdumuka, jadi yakhdumuka sebagai anak kecil yang akan melayanimu ya, yang menjadi pelayan bagimu ya. Jadi kembali Masya Allah, ketika datang Nabi kita Muhammad SAW, kita kembali bisa menggambarkan penyambutan warga Madinah ya, warga Ansar ya. Di antaranya adalah banyak yang memberi artinya mendukung dengan macam-macam. Nah, Ummu Sulaim ini dukungannya luar biasa ya. Itu bahkan dengan seakan-akan kita istilahkan di terjemahan ini mewakafkan, memberikan anaknya ya, yaitu Anas bin Malik untuk dijadikan sebagai pelayan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabilahu, maka diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kembali bagaimana perjuangan seorang ibu ya, ingin berjasa kepada Islam, kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau berikan putranya ya, berikan diwakafkan di jalan perjuangan Islam, yaitu melayani Nabi kita Muhammad SAW. Waqad qalat lahu yauman, dan suatu hari qalat, jadi ibu ini berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah ta'ala lahu, ya Rasulullah, doakan anak ini
jadi doakan pada Allah SWT untuk anak ini, Anas bin Malik, ya, anaknya sendiri. Faqala, maka Nabi SAW berdoa bagi Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya. Perbanyak harta dan anak-anaknya, wa barik lahu fihi, dan berkahilah dia dalam fihi, dalam harta dan anak-anaknya itu, wa adkhilhu al-jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Yang menarik, ini doanya diawali dengan doa minta agar diperbanyak harta dan anaknya. Wa barik lahu fi, dan berkahi dalam harta dan anak tersebut. Ya. Dan ini kembali selintas menjawab perkiraan orang bahwa Islam itu agama yang anti kemapanan. Tidak, ya. Punya harta, banyak anak, artinya punya dunia, itu bukan hal yang pada dasarnya haram, boleh, ya. Hanya memang perlu ditambahkan yang kedua ini, wa barik lahu, ya. Karena harta dan anak-anak, ya, yang sering menjadi kebanggaan duniawi itu harus menjadi berkah, harus menjadi keberkahan. Maka doanya dilengkapi wa barik lahu fihi, ya, wa barik lahu fihi, dan tentu yang penting wa adkhilhu al-jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Ini doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh ibu ini juga pada batas tertentu, tentu di antara bentuk yang kalau kita lihat tradisi pesantren kita, ya, orang tua sering seperti itu juga mewakafkan anak mereka untuk membantu kiai di pesantrennya dan lain sebagainya, ya, yang di satu sisi menjadi pelayan, di sisi lain juga bermulazamah untuk belajar kepada kiai tersebut sampai suatu saat mungkin menjadi murid kesayangannya, murid andalannya. Tapi niat awalnya adalah anak itu diwakafkan untuk Islam, artinya untuk jalan Islam, untuk berkembang dan pada akhirnya berjasa bagi Islam, insya Allah. Maka di sini dikatakan Anas bin Malik menyebutkan bahwasanya falaqad ruziqtu minas sulbi, maka dari tulang sulku, jadi adanya dari keturunanku itu sampai anak cucunya ada 125 orang, ya. Ada 125 orang, aidzukuron, itu yang laki-lakinya, ya. Dan yang wanitanya hanya illa bintaini, ada 2 wanita saja. Ya, ala makila, atas apa yang beliau katakan. Dan juga kebunnya itu bisa panen 2 kali dalam setahun. Wa ana arju ats-tsalitsah, dan saya berharap ada yang ketiga, artinya hampir juga 3, ya. Jadi ketika orang lain sekali, dia 2 kali, artinya take home pay-nya, pendapatannya itu 2 kali dari umumnya orang lain. Anas bin Malik, sahabat kita juga, ini ikut perang Badar, ya. Ikut dalam artian kembali, Allah alam, mungkin perannya sebagai pelayan Nabi kita Muhammad SAW, tapi tidak ikut perang, karena usianya masih kecil, sehingga tidak terhitung sebagai ahlul Badar, ya. Tetapi beliau datang ke Badar, ya. Datang ke Badar, ya. Karena kita tahu, ya, teman-teman seangkatannya dilarang ikut, tetapi posisi mereka memang daftar sebagai prajurit, ya. Sedangkan Anas bin Malik ikut, tapi bukan di prajurit, bukan sebagai prajurit untuk perang, ya, mungkin sebagai logistik lah, ya, kalau sekarang, artinya bahkan memang khusus melayani Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berperang 8 kali bersama Nabi kita Muhammad SAW, ya. Kemudian beliau tinggal di Basrah dan menjadi sahabat yang terakhir meninggal di Basrah. Jadi di antara sahabat yang akhir-akhir meninggal adalah Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik meninggal di Basrah pada 90 Hijrah. Ya, 90 Hijrah dan usianya sekitar 100. Ya. Di sini disebutkan anmi atas sanah illa sanah. Jadi 100 tahun kecuali 1. Artinya gaya bahasa Arab, ya. 100 kurang 1, 99 tahun. Jadi hampir 100 tahun dari satu riwayat. Jadi kalau ya sekedar wawasannya, sahabat yang paling akhir meninggal di kota Basrah adalah Anas bin Malik. Tapi sahabat yang secara umum paling akhir meninggal di antara semua sahabat, di sini ditambahkan oleh Imam Ibnu Hajar, adalah Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Laitsi, yang meninggal di tahun ke-100 Hijrah. Jadi di 100 Hijriah, ya, semua sahabat itu
sudah meninggal di 100 Hijrah. Ya. Jadi setelah 100 Hijrah tidak ada lagi sahabat yang hidup. Ya. Makanya kita sering kenal istilah masa sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Jadi sahabat itu paling terakhir di kalangan sahabat yang meninggal memang di tahun ke-100 Hijrah. Dan itu adalah Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Laitsi ini. Sini ada terjemahnya. Khair. Itu tentang sahabat kita Anas bin Malik atau Abu Hamzah. Ya. Sekarang minimal ada gambaran Hamzah itu dari mana. Ya. Hamzah dari Hamazah tadi yang rasa asam atau rasa yang tajam ya, itu asam. Masuk ke perkataan Imam Nawawi ya, sebagai penulis pengumpul Arba'in Nawawi dan juga pensyarah perkataan Rasulullah SAW, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, beliau mengatakan al-ula atau al-aula ayyahmila dzalika ala umumil ukhuwah hatta yashmilu al-kafir wal muslim. Ini pernyataan Imam Nawawi. Yang ula, yang lebih awal atau yang lebih benar adalah memaknai hadis ini, yahmila artinya membawa makna hadis ini ala umumil ukhuwah, kepada persaudaraan ukhuwah yang umum. Ya, ukhuwah yang umum yaitu ukhuwah al-basyariyah, ya, tambahan, atau ukhuwah al-insaniyah, itu persaudaraan antar manusia. Ya. Ini ukhuwah yang paling umum adalah ukhuwah al-insaniyah. Ya. Jadi semua kita bersaudara, ya, tapi tergantung di level mana. Ya, semua sebagai sesama manusia kita semua saudara. Ya, istilah para ulama kita al-ukhuwah al-basyariyah atau al-ukhuwah al-insaniyah. Ya. Dan kita, ada hak-hak orang sebagai manusia ya. Cukup karena dia manusia maka dia punya hak sebagai manusia yang harus kita hormati ya. Jadi termasuk di sini dalam akhi di hadis ini menurut Imam Nawawi adalah termasuk orang-orang kafir juga. Jadi bukan hanya orang-orang muslim. Ya. Beliau tambahkan lagi fayuhibbu li akhihil kafir, maka seorang muslim pun ia mencintai saudaranya yang kafir ya. Ma yuhibbu li nafsi, apa yang ia cintai bagi dirinya. Jadi apa yang menurut dia bagus buatnya, dia pun ingin itu dimiliki, didapati oleh orang-orang saudaranya sebagai sesama manusia, khususnya untuk orang kafir adalah min dukhulihi fil Islam. Di antaranya agar dia menikmati keimanan, menikmati Islam ya, menjadi seorang muslim. Dan rasa itu juga perlu ada. Jadi masuk dalam bagian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bisa kita evaluasi ya sejauh mana. Jadi sudut pandangnya, cara pandangnya istilah ulama kita adalah cara pandang rahmah. Cara pandang rahmat. Ketika kita melihat orang-orang yang kafir, yang non muslim, maka kita lihat, kita ingin agar mereka pun merasakan keyakinan ini, keyakinan Islam ini ya. Sehingga ya kita berusaha sejauh yang bisa kita usahakan, tapi awalnya adalah rasa cinta ini, ingin kebaikan ini juga dinikmati oleh saudara kita ya, sesama manusia ya, ukhuwah al-insaniyah. Setelah menjadi muslim maka ukhuwah al-islamiyah ya. Soalnya sering kita sampaikan di sini ya, tingkatannya banyak ya. Kama yuhibbu li akhihil muslim, sebagaimana dia juga mencintai bagi saudaranya yang muslim, dawamuhu alal Islam ya. Istiqomahnya, dawamnya mereka di atas agama Islam. Ya. Jadi sebagaimana dia cinta keimanan bagi dirinya, dia menikmati ibadah, dia pun ingin itu didapati oleh saudaranya yang sesama manusia, orang yang kafir, dan dia berharap juga saudara muslimnya bisa istiqamah, ya, bisa dawam seperti itu. Walihada, oleh karena itu, kana du'a bil hidayah, doa hidayah, doa untuk lil kafir, bagi orang kafir agar mendapatkan hidayah menjadi muslim, mustahabun, adalah hal yang disunnahkan, mustahabun atau secara harfiah dicintai, hal yang dicintai. Jadi boleh bahkan dicintai, kita bisa berdoa ya, kita bisa berdoa ya. Misalnya siapa kalau mau dicontohkan, misalnya Kang Ari ini yang lagi kerja dengan orang-orang Jepang misalnya, boleh berdoa, ya Allah, ini bos saya, ini orang baik ya. Maka tunjukkanlah kepadanya Islam misalnya. Dan itu kembali lahir dari kecintaan tadi. Karena kita menikmati akidah ini, keyakinan tentang Allah SWT, tentang
ya, tentang nabi, ya, tentang konsep dunia ini, kita pun ingin orang lain merasakan keyakinan yang seperti itu. Kemudian jadi itu tentang akhi, ya. Akhinya adalah menurut Imam Nawawi, dan ini juga kalau kita baca Fathul Mubin disepakati oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wal hadis, dan hadis ini mahmulun ala nafyil iman. Hadis ini juga dimaknai, ya, atau dibawa maknanya kepada nafyul iman al-kamil. Jadi menafikan penafian terhadap kesempurnaan iman. Jadi bukan hilang imannya menjadi orang non kafir, ya, tetapi kesempurnaan imannya lah yang hilang. Kembali kita sudah melalui hadis-hadis yang mulai dari hadis awal tentang iman, tentang bangunan keimanan, bangunan keislaman, itu sekarang kita sedang bicara penyempurna, hal-hal yang penyempurna, yaitu mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Jadi yang hilang adalah al-iman al-kamil, ya, kesempurnaan iman. Jadi kalau kita terjemah, tidak sempurna iman seseorang, itu kurang lebihnya. Tadi kita terjemahnya bagaimana? Ya, jadi sebenarnya di antara tidak beriman ini ada implisit tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Ya, maknanya seperti itu. Tapi secara mafhum, secara umum, ketika kita bilang tidak beriman, maksudnya adalah tidak sempurna keimanannya, bukan berarti hilang secara total keimanannya. Ya, jadi penafian terhadap kesempurnaan iman dari orang yang lam yuhib li akhi, tidak mencintai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsi, apa yang ia cintai untuk dirinya. Jadi kalau dia tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, maka dia tidak sempurna keimanan. Ya. Di sini untuk melengkapi itu dari Fathul Mubin juga ada lafaz lain, ya, dari hadis ini, yaitu riwayat Imam Ahmad. Jadi hadis yang mirip satu ini banyak riwayatnya, di antara riwayat Imam Ahmad, ya. Bunyinya, lafaz dari Imam Ahmad adalah la yablughu abdun, seorang hamba tidak akan mencapai. Nah, di sini ada tambahannya hakikatul iman, hakikat keimanan, ya. Jadi betul-betul inti dari keimanan, hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsi, sampai ia mencintai bagi manusia. Kembali ini juga lafaz yang menarik karena digunakan linnasi, bagi manusia. Ini mendukung apa yang difahami oleh Imam An-Nawawi, dan bisa jadi Imam Nawawi pun mengambil pemahaman itu karena telah melihat riwayat-riwayat ini, berbagai riwayat. Jadi tadi berbagai riwayat itu diantara fungsinya adalah melengkapi pemahaman kita, ya, melengkapi pemahaman kita terhadap maksud dari hadis tadi, ya. Hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Jadi ada tambahan lagi berupa kebaikan, ya. Apa yang dia senangi bagi dirinya sendiri berupa kebaikan, ya. Karena kembali secara tabiat kita tahu ada hal yang juga kita senangi tapi bukan hal yang baik. Jadi yang adalah hal yang al-khair. Wa huwa mubayyinun li ma'na hadis as-sahihain. Jadi penjelasan atau lafaz Imam Ahmad ini adalah mubayyin, penjelas bagi makna hadis sahihain. Hadis dalam dua sahih, yaitu Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, sekedar gambaran tadi Imam Bukhari yang masyhur lafadznya, Imam Muslim yang ada tadi ada tambahan au jari, ya, atau bagi tetangganya tadi. Ya, ini melengkapi makna yang hilang, yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Lalu Imam Nawawi membahas tentang wal muradu bil mahabbah, dan yang dimaksud dengan cinta di sini adalah iradatul khair wal manfaah. Ini bahasa Indonesia, manfaat, ya, wal manfaah, dan menghendaki kebaikan dan kemanfaatan bagi orang yang dicintai. Summal muradu al mahabbatid diniyah lal mahabbah al basyariyah. Dan yang dimaksud juga adalah kecintaan diniyah, ya. Di sini kita istilahkan agak panjang, cinta sebagai bentuk ketaatan atau cinta ad-diniyah, jadi cinta yang lahir karena ketaatan kepada Allah SWT, ketaatan kepada syariat, lal mahabbah al-basyariyah,
bukan kecintaan yang itu tabiat manusia, bawaan dari manusia. Jadi yang dimaksud mahabbah di sini, yuhibbu li akhihi, adalah kecintaan yang bukan tabiat, artinya memang dia mencintai itu karena didorong oleh ajaran atau panduan dari syariat. Mengapa begitu? Beliau lanjutkan, fa inna tiba'il basyariyah, karena jiwa manusia atau tabiat manusia qad taqrahu, seringkali membenci husulan khair wa tamyizi ghairiha 'alaiha. Seringkali membenci ya adanya kebaikan atau keunggulan orang lain terhadapnya. Jadi tabiatnya kita itu memang, menurut beliau ya, dan ini banyak ulama yang juga berpendapat seperti ini ya, tidak senang ketika ada orang lain itu lebih baik bagi dia. Jadi semangat kompetisi itu mungkin ada dalam jiwa manusia. Jadi dia tidak senang ketika ada orang lain unggul ya. Jadi bawaannya sebenarnya tidak senang, tetapi kembali rasa cinta ini adalah cinta yang diniyah, cinta yang memang dibentuk karena dipandu oleh agama. Ya. Sehingga ada nilainya, ada positifnya, ada pahalanya. Karena apa? Karena itu tidak otomatis ya, tidak otomatis. Jadi harus diperjuangkan. Maka sini wal insan, maka manusia yajibu alaihi, wajib baginya ayu khalifat tiba'il basyariyah, untuk melawan ya, untuk yukhalif menyelisihi ya, melawan jiwa kemanusiaannya tadi ya, yang ya jiwa kemanusiaan tadi yang tidak senang melihat orang lain unggul terhadapnya ya, ketika orang lain lebih baik darinya, umumnya tabiatnya tidak senang, tapi dia wajib melawan itu. Wa yad'u li akhihi wa yatamanna lahu ma yuhibbu li nafsihi, maka ia mengajak atau bisa juga dia berdoa dan berharap bagi saudaranya hal yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Jadi kalau dia berharap misalnya saudaranya sebagaimana dia berharap bagi dirinya bisnisnya lancar, maka ketika saudaranya berbisnis dia pun berharap saudaranya bisnisnya lancar, misalnya seperti itu. Ya. Dan bahkan ketika saudaranya lebih lancar, tabiatnya kita agak gimana gitu, tidak senang. Tetapi syariat mengajarkan untuk kita tetap senang itu, karena seandainya kita yang dapat seperti itu, kita pun akan senang. Ya. Ini poin dari 3 potongan ini. Sebenarnya ini bersambung, dari kita pisahkan. Ya. Jadi poinnya adalah kecintaan di sini adalah kecintaan yang memang harus dibentuk sebagai ketaatan. Jadi bukan tabiatnya. Wasyakhsu, dan manusia, mata lam yuhib li akhihi ma yuhib li nafsihi kana hasudan. Dan ketika dia tidak lagi mencintai bagi saudaranya apa yang tidak dia cintai, apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri, maka dia ada dalam keadaan hasad. Ya, ada dalam kondisi hasad. Jadi dia harus mencoba untuk mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Ketika tidak seperti itu, maka Imam Nawawi menyebutkan kana hasudan, maka dia terjatuh ke dalam kondisi hasad ya, atau bahasa kita dengki ya. Dengki. Wal hasadu, nah di sini Imam Nawawi kemudian menukil perkataan Imam Ghazali ya, wal hasadu, dan hasad ya, kama qala Al-Ghazali, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ya. Di mereka terpaut berapa tahun Imam Ghazali meninggal 505 ya, Hijriah. Jadi Imam Ghazali lahir 450 Hijrah, meninggal 505. Jadi meninggal dalam usia 55. Imam Nawawi lahir 631. Jadi 100 tahunan lebih terpautnya. Lebih awal Al-Ghazali. Imam Nawawi menukil Al-Ghazali berkata, yanqasimu, hasad itu terbagi ila salasati aqsam, kepada 3 bagian atau 3 jenis. Al-awwal, yang pertama adalah ayyatamanna zawatil ghair wa husulaha li nafsi. Yang pertama adalah ia berharap hilangnya kenikmatan pada orang lain dan berpindah kenikmatan itu kepadanya. Jadi ini yang pertama. Jadi misalnya seseorang itu sukses misalnya dagangnya, maka dia berharap dia tidak sukses dan yang jadi sukses adalah dia. Ya, kembali kelihatan jahat sekali ya, artinya hasad ini, dengki ini satu hal yang luar biasa ya. Kedua,
Atsani menurut Imam Ghazali, dinukil oleh Imam Nawawi, ayatamanna zawala ni'matil ghair wa illam tahsul lahu wa illam tahsul lahu. Ya, kalimatnya berhenti di sini. Dia bercita-cita, dia berharap hilangnya kenikmatan dari orang itu meskipun tidak dia dapatkan. Artinya betul-betul dia sebenarnya tidak senang aja melihat orang itu sukses ya. Meskipun dia sendiri tidak ingin dia menjadi pedagang yang sukses, tapi dia tidak senang ketika melihat orang lain dagangannya suksesnya. Meskipun dia juga tidak terlalu ingin untuk menjadi pedagang, artinya kenikmatan itu pindah ke dia. Ya. Tidak ingin pindah karena apa? Imam Nawawi mengatakan kama idza kana indahu mislaha. Karena memang dia juga udah punya sebenarnya. Jadi misalnya pedagang itu tahu-tahu bisa beli toko gitu. Padahal dia juga sudah punya toko. Ya, jadi dia tidak ada keinginan berganti dia yang punya toko karena dia udah punya toko juga. Tapi tetap ada ketidaksenangan bahwa saudaranya itu memperoleh kenikmatan atau kemajuan atau kesuksesan seperti itu. Au lam yakun yuhibbuha, atau memang dia tidak senang. Ya. Atau memang dia tidak senang apa yang didapatkan, ya, rezeki, kenikmatan yang didapatkan saudaranya. Tapi meskipun begitu dia pokoknya nggak mau melihat saudaranya itu mendapat kenikmatan seperti itu. Ya. Allah alam, di sini Imam Nawawi menukil perkataan Imam Ghazali wahada, dan yang kedua ini asyarru, jadi asyarrun minal awal, lebih jelek. Jadi dia pokoknya pengen hilang dari orang itu meskipun dia sebenarnya tidak ada keinginan nikmat tersebutnya. Allah alam, mungkin intinya dari situ. Dia sebenarnya juga tidak mau, tidak ingin merebut, pokoknya asal saudaranya itu tidak ada atau tidak mendapatkan kenikmatan. Ya. Yang ketiga, alla yatamanna zawalan ni'mati 'anil ghair walakin yaqrahu irtifa'uhu 'alaihi fil hadzi wal manzilah. Yang kedua adalah ia tidak berharap hilang kenikmatan itu dari saudaranya, ya. Tetapi ia benci. Jadi ia tidak senang irtifa'uhu 'alaihi fil hadzi, kelebihan, ya. Dia tidak senang orang lain itu lebih tinggi, ya. Jadi dia irtifa, jadi kondisinya lebih tinggi dibandingkan dia, atau kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dia. Wa yarda bil musawat, dan dia ridho kalau sejajar. Wala yarda biziyadah, dan dia tidak ridho kalau saudaranya itu lebih tinggi dari dia. Ya. Jadi kalau dia punya toko satu, saudaranya satu, Anda apa-apa. Tapi giliran saudaranya ternyata bisa buka lagi toko yang kedua, wah dia yakrahu, dia membenci, dia tidak ridho. Tapi kalau sejajar maka dia ridho. Jadi ini yang akarnya mungkin tadi yang semangat kompetisi dalam makna yang jelek tadi ya. Dia pengennya tidak dilampaui oleh saudaranya tadi. Imam Nawawi menyebutkan wahada, dan hal ini juga haram. Ya. Wahada aidan muharram. Jadi artinya atau mahramun ya haram li'annahu lam yarda bi qismatillahi ta'ala, karena dia tidak ridha dengan qismah, pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga di atas itu haram ya. Hasad ini sifat yang haram karena ia tidak ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinukil surah Zukhruf ayat 32, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi rahmat Rabb mereka, ya, Rabb Anda, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu qasamna ma'isyatahum, kami yang telah membagi penghidupan mereka, ma'isyah, ya, penghidupan atau rezeki, ya, dalam makna umum, fil hayati dunya, di kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami tinggikan sebagian yang lain, ya, dibedakan derajatnya, liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriyah, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lainnya. Artinya bisa kita bayangkan ya, kalau semuanya bos maka tidak ada yang bisa mempekerjakan satu sama lain, tapi ada yang bekerja kepada yang lainnya, ya, bekerja kepada yang lainnya. Tapi ditutup wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, dan rahmat Allah SWT lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi meskipun dunianya banyak, ya,
tapi tidak otomatis lebih mulia. Karena yang mulia adalah yang bisa mengumpulkan rahmat dari Allah SWT. Itu yang lebih baik, khairun, ya, khairun. Jadi bukan hanya kismah pembagian dunianya yang menjadi pertimbangan lebih baik, ya, tetapi rahmat dari Allah SWT. Dan yang tadi istilahnya bisa mempekerjakan yang lainnya, yang dipekerjakan bisa jadi dia bisa mengumpulkan rahmat Allah lebih banyak. Ya, ini kembali ke konsep niat, ya, kembali ke konsep pekan lalu disebutkan apa? Memberi yang terbaik, ya. Bagaimana seorang muslim ketika posisinya sebagai pekerja, dia bekerja kepada orang lain, tidak otomatis dia lebih rendah di mata Allah SWT. Tergantung bagaimana masing-masing perannya masing-masing. Ya. Dan ini Masya Allah, sebuah konsep yang menarik karena setiap orang bisa lebih mulia di hadapan Allah SWT tergantung bagaimana dia memainkan perannya di dunia ini. Ya. Mungkin mirip pemeran dalam film lah, ya. Jadi pemeran terbaik itu bisa yang tokoh antagonis atau yang tokoh yang protagonis. Jadi tergantung kemampuan mereka memainkan perannya. Jadi bisa si kaya yang mulia, bisa juga si miskin, tergantung bagaimana mereka mensyukuri dan memainkan mensyukuri nikmat Allah SWT yang diberikan kepada mereka sesuai kadarnya. Ya. Jadi poinnya, hasad ini adalah inti penyakitnya adalah mengingkari bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi harta dunia ini pada intinya hakikatnya adalah telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu karena kita tidak tahu, boleh juga kita mengumpulkan banyak dunia ini tadi. Kembali ke hadis awal tentang doa Nabi kita SAW bagi Abu Hamzah, ya, Anas bin Malik. Ya. Jadi boleh kita mengumpulkan banyak, artinya tidak berarti wah ini Allah yang bagi lalu kita santai aja gimana dapatnya. Boleh kita mengumpulkan banyak karena banyak kebaikan yang bisa didapat juga melalui harta. Ya. Tadi kalau kita punya toko 10, ya, maka pekerjanya tentu lebih banyak. Ya, maka kita telah berjasa, ya, atas izin Allah SWT, ya, untuk menjadi jalan rezeki orang yang lebih banyak, dan itu juga pahala, ya, kemanfaatan. Imam Nawawi masih melanjutkan, faman lam yarda bil qismah, barang siapa yang tidak ridho dengan kismah pembagian Allah SWT, faqad aridun lillah, maka dia telah menentang Allah SWT fi qismatihi wa hikmatihi, dalam kismah pembagian dan juga hikmah atau kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini diantara yang insya Allah membuat kita tenang, ya, bahwa di satu sisi kita berusaha sebaik mungkin, tapi setelah apapun yang terjadi, itulah qismah, itulah pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah bagi setiap orang, dan setiap orang bisa lebih mulia di hadapan Allah SWT tergantung bagaimana dia mensyukuri perannya tadi, apa yang dibagi oleh Allah SWT kepada dia, dan tidak sebaliknya malah menginginkan posisi atau peran yang lain yang tadi disebut hasad tadi, ya. Wa 'alal insan, dan wajib bagi tiap manusia ayyu'alija nafsah, untuk mengobati dirinya, wa yahmiluha 'ala ridha bil qada'i, dan membawa jiwanya untuk ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yukhalifaha, ya, atau wa yukhalifuha bidu'a li aduwihi bima yukhalifun nafs, dan dia menyelisihi, ini kalau di terjemahan Hafiyah, wa yukhalifuha bidu'a ila li aduwihi, dia menyelisihinya bahkan dengan mendoakan musuhnya, ya. Kalau kita terjemahan harfiahnya, jadi sebaliknya, jiwa itu biasanya tidak senang, tapi malah dia selisihi, ya, dengan sebaliknya, ya, bidu'ai li aduwihi, bahkan dia mendoakan musuhnya, yakni diistilahkan musuhnya atau kompetitornya, bima yukhalifun nafs, ya, atas apa yang bertentangan dengan tabiat jiwanya tadi. Jadi kembali Imam Nawawi menekankan hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia cinta kepada saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri, ya.
Penekanannya adalah kecintaan di sini bukan kecintaan yang tabi'i, ya, yang sesuai dengan tabiat kita, tapi kecintaan yang perlu diusahakan. Ya. Karena jiwa kita mengarahnya justru tadi tidak senang ketika ada orang lebih dari kita, tidak senang ketika melihat orang mendapat kenikmatan. Tabiatnya seperti itu. Jadi perlu diasah, perlu ditazkiyah, diperbaiki agar hati kita menjadi bersih dan bisa senang dengan kenikmatan orang lain. Bukan berarti tidak mungkin, tetapi memang susah. Ya. Dan karena susahlah itu menjadi sebuah kebaikan, menjadi diberi keutamaan ketika kita mengusahakan hal tersebut. Ya. Imam Nawawi-nya berhenti sampai di sini. Ya. Ini ada beberapa tambahan riwayat dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, ada beberapa riwayat yang maknanya kurang lebih sama, ya. Misalnya dari Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi sama dengan ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Cintailah bagi apa yang engkau cintai untuk dirimu, takun musliman, maka engkau menjadi seorang muslim. Ya. Ini riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Juga dari Imam Ahmad, afdalul iman, iman yang paling baik adalah antuhibba linnas, ketika engkau cinta kepada manusia, ma tuhibbu linafsik, apa yang engkau cintai bagi dirimu. Ya. Wa takrahu lahum, dan engkau benci bagi mereka, ma takrahu linafsika, apa yang engkau benci bagi dirimu sendiri. Ya. Dan riwayat lain, hanya asar yang lain, di sini juga masih musnad Imam Ahmad dari Yazid bin Asad radhiyallahu anhu. Ya, ini di catatan kakinya. Ya. Nabi kita SAW bertanya kepada Yazid, ya, atuhibbul jannah, apakah engkau suka atau cinta kepada surga? Yazid menjawab, na'am. Qala, maka Nabi kita SAW mengatakan, fa'ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik, maka cintailah bagi saudaramu hal-hal yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Ya. Dan di sini juga ada kabar, ya, atau hadis dari Imam Muslim. Nabi SAW kembali bertanya, ngobrol atau diskusi dengan Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Ya. Saya melihat kamu ini orang yang lemah. Lemah bukan lemah iman, ya, bukan arti kualitasnya jelek, tapi secara bawaan kepribadian tipikalnya lemah, ya. Lemah dalam artian mungkin dia tidak tegas atau dia tidak bisa untuk menjadi pemimpin, ya. Kekuatan untuk menjadi pemimpin kalau kita lihat belakangnya nanti. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Ini poinnya, mengapa hadis ini dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam bab ini. Wa inni, dan saya, menurut Nabi kita SAW, uhibbu laka, mencintai bagimu wahai Abu Dzar, ma uhibbu li nafsi, apa yang aku cintai bagi diriku. Artinya Nabi kita SAW memberi nasihat karena kecintaan seperti ini, ya. Maka nasihatnya, la ta'ammaranna alasnaini, jangan engkau memimpin dua orang. Jadi yang dimaksud lemah adalah kelemahan dari sisi leadership-nya. Abu Dzar itu lemah, ya. Misalnya mungkin dia terlalu baik bagi orangnya, jadi ketika dititipi sesuatu selalu mudah untuk diberikan kepada orang yang meminta misalnya. Ini ditunjukkan lagi dengan lanjutannya, wala tatawallayanna mana yatim, janganlah engkau memegang harta anak yatim. Artinya bisa jadi nanti malah dibagikan atau diinfakkan atau diserahkan kepada orang lain, yang meskipun ya, ada pilihan. Itu diantara kelemahan dari Abu Dzar. Poin kita adalah Nabi kita SAW ketika menasihati Abu Dzar berkata, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, saya mencintai bagimu apa yang dicintai bagi diriku sendiri. Oke, itu jadi kumpulan hadis yang terakhir, ya. Dan diantara pelajarannya tentu sekalian adalah bagaimana kita berusaha. Kita tahu tentunya apa yang senang, apa yang kita cintai, hal-hal yang kita senangi, ya, maka kita pun ingin itu didapat oleh saudara kita. Kita membantu agar saudara kita bisa mendapatkan kenikmatan yang sama yang
juga kita cintai seandainya hal itu kita dapatkan. Dan dalam Fathul Mubin sebenarnya Ibnu Hajar pun meriwayatkan beberapa asar ya, yang maknanya sebaliknya. Sebaliknya, kalau kita tahu apa yang tidak kita senangi, maka kita tidak mengajarkan itu kepada orang lain. Ya, jadi kebalikannya juga hal yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi kalau kita cinta sesuatu, senang sesuatu, maka kita pun memberikan itu kepada orang lain. Sebaliknya, ketika kita tidak senang sesuatu, kita pun mencegah hal itu untuk diberikan atau dilakukan kepada orang lain. Fair, mungkin itu faktor yang bisa disampaikan dari hadis yang ke-13 ini. Mungkin saya lanjut. Ada tambahan atau diskusi? Silakan. Tafadhal. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Topan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ya. Silakan sahabat yang ingin berdiskusi atau bertanya bisa langsung menyampaikan atau bisa juga dengan chat kalau mic-nya tidak available. Sambil menunggu mungkin menarik pembahasan malam ini tentang bagaimana kita mesti cinta dan cinta itu ditumbuhkan dengan berdasarkan agama, karena ilmu agama dan juga karena Islam kita saling mencintai saudara kita dan juga saling mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga sahabat untuk bisa memahami konsep rezeki sama dengan kita memahami konsep mati, bahwa kalau mati itu kan sebagian manusia sudah yakin datang dari Allah, tapi kalau rezeki itu sebenarnya juga yang benar, mungkin bisa dikoreksi Kang Topan bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan seperti tadi disampaikan bahwa pembagian rezeki itu sudah dari Allah dan kita mesti meyakini itu. Ya. Kita tidak hasad dan juga tidak benci kepada rezeki dari orang lain. Ada pertanyaan dari sahabat kita Rahmat Sagara. Beliau menanyakan, berdosakah seorang muslim jika tidak pernah bisa memaafkan orang yang pernah menzoliminya? Ada di chat box Mas Topan. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khair Kang Ahmad. Sebenarnya bagaimana kalau dia tidak bisa memaafkan orang yang pernah menzaliminya? Kembali pada dasarnya, yang menjadi batas adalah tidak boleh kita menzalimi orang lain. Tapi kita boleh menegakkan keadilan kepada orang tersebut. Artinya menyerahkan orang tersebut kepada hukum. Dan sebenarnya secara batasan Allah alam yang Anda pahami, batasan syariat, itu yang dimaksud tidak memaafkan. Artinya saya tidak memaafkan kamu karena kamu mencuri uang saya, maka kamu dihukum sesuai hukum. Itu berarti pada saat itu tidak memaafkan karena masih memberlakukan hukum kepada orang tersebut. Maka itu boleh. Ya. Itu boleh. Jadi yang dasar adalah kita, ya, sesuai yang dalam hadisnya, yang paling dasar adalah kita tidak menzaliminya, dalam artian kita menyerahkan urusan orang itu sesuai dengan hukumnya tadi. Kalau misalnya dia zalim kepada kita dari sisi harta, maka dia dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Kalau kita mau lebih baik, maka kita bisa memaafkan. Dalam artian secara sempit di situ memaafkan adalah kita waive istilahnya, kita menghilangkan hukuman bagi orang tersebut. Misalnya dia jelas-jelas dia itu mau maling, bahkan dia sudah mengambil uang kita, ya. Tetapi akhirnya kita maafkan, ya. Akhirnya kita maafkan, ya sudah, tidak apa-apa, silakan diambil. Maka itu bisa lebih baik, ya. Syariat mengatakan kapan dia bisa lebih baik, ya. Dalam ayatnya sebutkan kalau kita afa wa aslaha. Kalau afa itu, kalau pemberian maaf itu memang aslaha, memang artinya kita lihat orang itu, kira-kira kalau kita lihat orang ini memang kepepet juga dan dia memang maling pun karena hal yang darurat dan dia
seperti itu dan kemungkinan besar tidak akan mengulangi, akhirnya oke lah kita maafkan kali ini. Tapi kalau pemberian maaf itu malah membuat dia semakin menjadi-jadi, berlanjut kemaksiatannya, ya, dalam pelajaran hadis kita ada istilah, kalau masih ingat, Allah melaknat orang yang mencuri atau mencuri benang. Kalau ikhwan masih ingat. Karena orang itu berawalnya curi telur, mungkin karena dimaafkan, akhirnya keterusan orang ini. Yang mencuri telur itu belum sampai potong tangan, belum sampai batas potong tangan. Tapi akhirnya dia karena dimaafkan terus, dapat angin, dia mencuri, akhirnya semakin besar yang dia curi. Dan itu orang yang sebutnya Allah laknat, karena dia tidak mengambil pelajaran dari hal-hal tadi. Jadi bagi orangnya tergantung dia bisa memaafkan atau tidak, tergantung maslahatnya yang mana. Itu kalau maaf dalam artian tadi ya, menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukum. Hal lain yang Allah mungkin yang dimaksud Ahmad adalah kita tetap ngambek artinya dendam kepada seseorang ya yang pernah menzalimi kita, maka bisa jadi itu wallahu alam tentang data, bisa jadi itu malah musibah bagi kita ya. Musibah bagi kita karena kembali ya pada dasarnya hukum Islam sebenarnya mudah saja. Kada orang menzalimi ya pilihannya berikan hukumannya atau kita maafkan atau ya sudah biasa saja. Artinya ketika kita ada rasa marah yang berketerusan ya maka ini yang bisa jadi tidak baik bagi kejiwaan kita juga. Jadi kita malah terganggu dengan hal tersebutnya. Wallahu a'lam. Jadi opsinya bisa tegakkan keadilan. Artinya kalau dia zalimi ngambil hak kita, minta hak kita. Jadi secara gentle kita minta hak kita, saya pengen hak saya. Dia ngambil tanah, maka saya mau tanah saya kembalikan. Kalau dia tidak bisa, ganti dengan uang, tidak bisa ganti dengan yang lainnya, tuntut. Ya. Tetapi secara kejiwaan kita tidak terbawa emosi lah ya, tidak sampai dendam dan apa, pokoknya saya pengen hak saya, ya. Atau kalau memang mau, maafkan. Sudah, saya maafkan, saya minta ganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Mas Topan. Ya. Ada lagi nih, bagaimana cara kita mengobati jiwa saudara kita yang dendam tersebut? Ya, ini kembali. Jadi mungkin kaitan dengan materi yang kita bagikan terkait tentang qada ya, ketetapan Allah SWT ya. Bagaimana dan sirah Nabi kita SAW menunjukkan bagaimana Nabi kita SAW adalah seorang yang pemaaf ya. Jadi disebutkan dalam surah Al-Imran ya. Jadi kan dia bisa, siapa orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Jadi dia tidak marah. Ya. Tidak marah, tapi dia tidak marah yang dimaksud adalah dia tetap menjalankan keadilan. Orang itu tetap dihukum, tapi dia tidak marah. Dia tidak meluapkan. Definisi marah adalah dalam konsepnya, marah itu adalah dia sudah jebol kesabarannya. Artinya lisannya, hatinya, dan fisiknya itu tidak bisa menjaga, tidak bisa dia kontrol. Itu marah maksudnya. Ya, itu yang dimaksud marah. Jadi dia tidak marah itu tiganya bisa dikontrol, tapi dia tetap meminta keadilan tadi. Orang itu dihukum, hak kita minta dikembalikan. Ya, atau dia bisa meminta maaf, atau sebaliknya dia malah memberi kebaikan. Kan dalam ayatnya seperti ini. Kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas, dan lebih jauh malah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang muhsin. Jadi orang yang tidak baik itu malah diberi kebaikan olehnya. Jadi bagaimana mengobati jiwa saudara tadi? Ya, paling pertama menyadari adanya Allah SWT. Dan Allah SWT yang maha hakim, yang maha bijaksana telah mengizinkan semua itu terjadi. Jadi ini yang paling mendasar adalah keyakinan bahwasanya semua yang terjadi itu atas izin Allah SWT, ya, atas hikmah Allah SWT, ya, dan semuanya jadi itu satu sisi. Poin pertama adalah mengingatkan kepada dia tentang keberadaan Allah SWT,
dan semua yang terjadi atas izin Allah SWT, jadi pasti ada hikmahnya. Sehingga yang baik bagi dia adalah tetap kembali meminta, mengadu kepada Allah SWT, dan jangan direpotkan oleh orang tersebut. Sebagian mengatakan, kalaupun memang orang itu tidak baik, ya biarlah kezalimannya yang lalu itu menjadi sebab perpisahan dia. Artinya, sebab perpisahan artinya dia tidak akan direpotkan lagi oleh orang yang seperti itu. Ya. Itu jadi kebaikan juga ya, karena dia tidak direpotkan oleh orang yang tidak baik seperti itu. Yang kedua mungkin pendekatannya bahwa segala yang terjadi pada ujungnya adalah ujian bagi kita. Jadi segala yang terjadi pada ujungnya adalah ujian bagi kita. Jadi kita tinggal dinilai apakah mau lulus ujian atau tidak. Ya, bagi orang yang dendam tadi. Dan poin yang ketiga mungkin kita bisa tanya, apa manfaatnya dendam itu? Hak kita tidak kembali, kezaliman itu pun tidak terobati. Artinya kerusakan yang terjadi tidak akan berubah ya dengan dendam itu, dan yang terjadi adalah kita yang terus tererosi, terusak oleh dendam tersebut. Kita tidak bisa bersyukur kepada Allah SWT. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita syukuri, tapi gara-gara dendam itu maka dunia ini serasa sempit ya, hanya gara-gara satu orang tersebut ya. Padahal banyak hal yang bisa kita syukuri. Allahu a'lam. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Mas Topan. Kemudian menyambung pertanyaan dari Kang Rahmat tadi, kalau seorang sudah dihukum, itu apakah dosanya itu sudah hapus ya Mas? Mungkin seperti kayak orang berzina, kemudian dirajam. Apakah dosa berzinanya sudah jadi nol? Kemudian juga seorang membunuh, kemudian dia dipenggal kalau sudah itu, apakah dosa membunuhnya itu juga nol lagi? Mohon pendapatnya. Ya, alhamdulillah. Memang seperti itu. Jadi orang yang, dan itu diantara sebenarnya berkahnya hukum-hukum kisos ya. Makanya dalam ayat Al-Quran sebutkan kisos itu justru untuk menghidupkan kalian. Jadi dengan kisos itulah kita diampuni. Dan dalam riwayat yang masyhur ya, pada wanita yang dirajam itu, karena ada penduduk Madinah yang mencela wanita tersebut. Maka Nabi kita SAW mengatakan bahwasanya seandainya taubatnya wanita itu dibandingkan dengan taubatnya penduduk Madinah, bisa jadi lebih besar taubat wanita itu. Jadi penegakan hukum sebenarnya secara filosofinya dasarnya adalah keberkahan bagi orang yang salah tersebut. Termasuk yang potong tangan misalnya. Dengan dia dipotong tangan sebenarnya secara dosa itu bisa menjadi sebab dosanya hilang ya, karena dia telah dihukum. Maka yang paling mungkin menggembirakan adalah hilangnya ancaman hukuman di akhirat. Hilangnya ancaman hukuman di akhirat, plus di antara berkah hukum Islam adalah dia menjadi semakin kecil kemungkinan untuk mengulang kesalahan yang sama. Bagaimana kalau hukumnya hukum positif misalnya, seperti yang ada sekarang. Jadi tidak dengan hukum Islam, tetapi dengan misalnya membunuh lalu dia dipenjara. Tidak dikisos misalnya. Itu lebih susah pertanyaannya. Tapi kembali, pada dasarnya bagi orang tersebut, ya, kalau dia mau tobat, tanpa dihukum pun sebenarnya bisa. Jadi misalnya ada orang yang melakukan kesalahan, lalu somehow dia tidak terkena oleh hukum. Maka dia tidak diwajibkan lapor sebenarnya. Kecuali terkait dengan apa? Dengan hak seseorang. Jadi dia diambil dari kisah wanita tadi, ketika dia lapor bahwa dia berzina kepada Nabi kita Muhammad SAW, di beberapa pertemuan awal Nabi kita SAW itu menolak, artinya berpaling. Dalam artian tidak dikisos pun, sebenarnya kalau dia tobat, itu bisa diampuni. Tanpa dikisos pun, kalau dia tobat, itu bisa diampuni sebenarnya, ya, tanpa dikisos pun. Sehingga bagi orang-orang yang bahkan dihukum dengan hukum positif di negeri ini, meskipun tidak sama dengan hukum Islam, yang paling penting adalah bagaimana dia tobat kepada Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia misalnya, ya termasuk koruptor ya, koruptor pun bisa tobat ini. Jadi kita pun jangan berlebihan bahwa seakan-akan koruptor itu ahli neraka. Ya, kita perlu hati-hati juga, artinya ada batasnya.
Tentu kejahatan mereka sangat luar biasa ya, dari sisi keadilan sangat tidak adil. Tetapi ya tentu perlu ada proses mengembalikan hak-hak dari orang yang diambil. Tetapi bisa jadi ini yang dari sisi insaf kita, keseimbangan kita mengingatkan itu hal yang jelek, tapi hati-hati, jangan-jangan Allah sudah menerima taubat mereka, kita masih nyebut mereka yang jelek-jelek. Artinya ini sisi kehati-hatian kita ya. Jadi tetap ada batasnya. Ya, hukum tentu perlu ditegakkan, tapi jangan juga berlebihan. Misalnya nyebut mereka ahli neraka, misalnya itu hal yang kadang ya tentu berlebihan ya kalau kita sampai memvonis seseorang itu sampai seperti itu. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Ustaz Topan. Kemudian tadi ada saudara Abdullah Indra Kang ingin Indra, bertanya. enggak. Silakan, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mau bertanya, hadis ini saya tuh pernah baca matan hadis Bulughul Maram tentang adab, tentang hakul muslim. Nah, ternyata dalam syarahnya yang hadis hakul muslim ada situn, yang hadis hak seorang muslim ada 6. Jikalau ada yang sakit dikunjungi ya, kalau mengucapkan salam dibalas, terus sampai ada yang meninggal dimandikan lalu dimakamkan, terus ada yang walimah kita kunjungi. Nah, itu disyarahkannya dengan hadis ini. Saya lihat itu syarah dari hadis itu, Ustaz. Nah, mungkin kalau dengan saling mencintai, mungkin kadang-kadang sesama muslim mungkin suka ada konflik atau gimana ya Ustadz ya. Mungkin itu jadi motivasi juga, mungkin kadang-kadang suka malas ke undangan, mungkin karena ada sesuatu gitu yang seperti barusan dibahas ya. Atau mau bahkan sampai mungkin mau menyolatkan atau menguburkannya, mungkin kalau masih ada dendam di hati bisa jadi aja orang itu mungkin nggak mau mungkin Ustadz. Mungkin jadi hadis itu jadi sekedar jadi motivasi juga bahwa mencintai muslim itu seperti mencintai dirinya sendiri, itu mungkin jadi suatu pegangan gitu supaya bisa mengamalkan hadis tentang hakul muslim situn itu Ustadz gitu. Ya mohon penjelasannya dan tanggapannya mungkin Ustadz tentang hubungan antara hadis itu dengan hadis ini Imam Malik ini. Terima kasih, jazakallahu khairan. Mantap Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah. Jadi ya hubungannya bisa banyak ya. Di antaranya kalau kita lihat dari satu sisi ada istilah ulama kita, kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kalian bersikap, maka begitupun kalian akan disikapi oleh orang lain. Jadi kalau kita senang, bayangkan aja ya, kalau kita ngirim undangan walimah, tentu kita berharap undangan itu dijawab. Kalau kita sakit, secara umum kita berharap kita dijenguk. Apalagi kalau suatu saat kita meninggal, maka kita berharap saudara kita ikut menyolatkan, karena ada pahala-pahala di situ, ada kebaikan di situ. Jadi kembali ke sini, ke konsep yang tadi, kalau kita senang sesuatu kepada kita, maka kita pun sebaiknya senang melakukan itu kepada saudara kita. Kalau kita senang untuk salam kita dijawab ya, mulai dari salam, mulai dari minta nasihat dinasehati, maka bisa dengan kita bersemangat untuk memberikan kebaikan bagi mereka. Jadi di antara hubungannya bisa seperti itu ya. Kama tadinu tudanu. Jadi sebagaimana kita pun ingin dipenuhi hak kita, maka hadis itu mengajarkan penuhi hak orang lain dulu. Jadi kalau orang lain sakit, penuhi hak mereka. Karena suatu saat mungkin kita yang sakit dan kita secara tabiatnya kita ingin untuk dijenguk orang lain, kita ingin untuk dibahagiakan oleh orang lain. Dan terus sekali kalau ini dikaitkan dengan dendamnya, di antara tadi erosi dari dendam adalah banyak hal-hal yang terhalang oleh rasa dendam kita tadi. Ya. Yang harusnya urusan itu sudah beres, ya. Tapi karena berkelanjutan akhirnya kebawa ke kemana-mana yang sebenarnya udah nggak ada urusan dengan masalah zalim yang dulu itu. Di kezaliman yang dulu sudah berlalu, sekarang sudah baru lagi, tapi gara-gara dendam kebawa-bawa. Hal-hal yang hak muslim tadi, yang 6 yang menjawab salam, ya kalau sakit dijenguk, kalau minta nasihat dinasihati, kalau dia bahkan
sampai meninggal harus diantar ya. Bukan harus ya, artinya disunahkan untuk kita bisa mengantarnya ya. Jadi kurang lebih hubungannya bisa seperti itu insyaallah ya. Di hak muslim dan juga hadis ini. Baik, terima kasih Mas Topan. Nah, Sambil menunggu yang lain mungkin saya ingin bertanya Mas Topan. Jika ada dua sahabat kita nih, teman kita di dunia, yang satu itu non muslim, terus yang satu mengaku muslim tapi alirannya sesat. Nah, apakah sikap bahwa lebih mencintai yang non kafir daripada yang mengaku muslim tapi sesat itu adalah benar? Atau bagaimana sikap kita? Ya, secara umum tentu saya asumsikan ya, sesat itu masih dalam koridor Islam. Karena misalnya Nabi SAW menyebutkan terbagi 73 kelompok. Maka ada yang mungkin ada kesalahan dalam pemahamannya, tetapi masuk dalam keluarga besar Islam, meskipun ada kesalahannya. Maka tentu para ulama tetap menekankan dia lebih berhak dibandingkan yang kafir tadi. Kemudian ini tentang urutan-urutan hak ya. Pertama paling luas memang hakul basyariyah ya. Bahkan kalau mau lebih luas lagi tentu hak makhluk Allah SWT. Ini bukan hanya basyar, bukan hanya manusia, tapi juga hewan pun mempunyai hak untuk kita hormati, untuk kita tolong, untuk kita berikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka ya. Lalu lebih masuk lagi hak manusia, karena manusia pun terhormat pada dasarnya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan bani Adam. Manusia itu telah dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kita harus memuliakan manusia. Tapi orang yang muslim tentu lebih utama dibandingkan orang yang tidak muslim ya. Di antara ikatannya adalah kalimat la ilaha illallah. Pembeda utamanya adalah kalimat la ilaha illallah ya. Jadi selama seseorang seperti itu, maka kita berikan hak yang spesial sebagai ahlu la ilaha illallah ya, sebagai pelafal kalimat la ilaha illallah. Kalau ada ya, bahkan Nabi kita Muhammad SAW kepada orang-orang munafik yang jelas-jelas beliau tahu itu orang munafik, tetap diberikan hak duniawinya ya, hak duniawi sebagai seakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Padahal kemunafikan mereka secara status ya, ulama sering sampaikan itu sama dengan orang kafir sebenarnya. Jadi munafik ini munafik yang akbar ya, munafik yang besar ya. Munafik yang sebenarnya dia masuk Islam hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Kita ingat fenomena munafik itu baru muncul setelah apa? Setelah perang Badar ya. Setelah Islam mulai unggul, orang masuk Islam hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Nah, di antara orang muslim, tentu kedekatan mereka, hak mereka, wala kita, istilahnya cinta kita kepada mereka bergantung dari kedekatan mereka kepada ajaran Islam itu sendiri. Jadi semakin banyak orang itu menegakkan syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran Islam, maka semakin kita memberikan hak atau cinta kita kepada mereka. Ya. Ketika mereka pun tidak banyak mengerjakan syariat Islam, maka cinta kita bentuknya adalah nasihatnya. Bentuknya adalah nasihat. Tapi tadi secara umum kalau mau dan ini para ulama banyak juga membahas ya, banyak konsep yang ya hanya gara-gara tadi terlalu fokus dalam masalah kesalahan satu poin ya, sehingga seakan-akan lebih parah, bahkan lebih parah dari orang non muslim atau orang kafir. Padahal kalimat la ilaha illallah ya, bagi orang yang telah mengucapkannya itu menjadi poin yang besar bagi dia, sampai dia melakukan kesalahan yang betul-betul membatalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kesesatannya kesalahannya tidak sampai membatalkan la ilaha illallahnya, maka dia jauh lebih berhak untuk kita cintai daripada orang-orang yang kafir, orang-orang yang belum melafalkan atau bersyahadat la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Mas Topan.
selanjutnya Bapak dan Ibu sahabat silakan untuk jika ada pertanyaan lagi. Siapa nih yang belum? Pak Agus Jodi belum. Kemudian Mas Ari, Mas Bayu, Ya. Mas Danan Jaya ini, Mas Ihmed Daulani juga silakan. Karena saya di absen jadi saya mungkin ngasih komentar. Oh, silakan. Pak Agus Jodi. Terima kasih. Ini tadi menarik dari sama Indra itu di Bulughul Maram itu memang kalimatnya wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya. Jadi menjawabnya. Nah, menjawab itu kan bisa jawaban positif, negatif. Jadi maksudnya, oh mohon maaf saya ada keperluan apa, misalkan begitu. Jadi bukan menunaikannya ya. Kalau saya lihat baca itu fa'ajibhu menjawabnya. Jadi yang wajib itu menjawabnya. Jawab itu bisa karena kalau terikat harus datang kan mungkin orang banyak agenda yang lain ya. Tapi yang paling penting itu kalau saya baca hadisnya itu wa idza da'aka fa'ajibhu, maka menjawabnya gitu. Nah, kemudian yang tadi pertanyaan dari Rahmat itu, saya tadi coba buka catatan saya. Ini di Adabul Mufrad itu ada hadis nomor 52. Jadi seseorang datang kepada Rasulullah SAW, dia mengadukan perilaku kerabatnya katanya. Jadi orang itu bersilaturahim tapi dia memutuskannya. Berbuat baik kepadanya, kemudian dia membalas dengan keburukan. Kita tidak memuafkan kan begitu ya. Maka kata Nabi katanya sekiranya mereka sebagaimana engkau katakan, maka sesungguhnya engkau telah memasukkan ke mulut mereka bara panas. Dan senantiasa bersamamu pertolongan Allah jika engkau tetap melakukannya. Jadi artinya kalau ada orang yang minta maaf ke kita dan kita tidak memaafkan, maka berarti secara tidak sadar kalau kita hadis ini adalah kita memasukkan bara panas ke mulut kita sendiri kira-kira begitu. Jadi intinya apa? Faman afa wa aslaha fajri ilallah kayak gitu Ustaz ya. Betul. Saya memaafkan dan berbuat damai, itu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala kira-kira begitu. Mungkin itu tambahan saja, mungkin ada Wanto, saya karena di absen tadi jadi harus jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas tambahannya. Iya. Menarik tadi yang wajib Pak. Allah alam yang saya ingat dari syarahnya Syekh Basam dari kitab itu kan ada di Kitabul Jami ya. Yang wajib itu secara khusus adalah walimatul urs. Ya betul. Walimatul urs dan yang lain-lainnya memang tidak wajib. Dan tentu saja ini bukan hanya walimatul urs. Semua yang wajib dalam ajaran Islam itu menjadi tidak wajib kalau ada halangan ya. Menjadi tidak wajib kalau ada halangan. Tapi poinnya tadi menarik juga bagaimana kita berkomunikasi ya Pak ya, menjawab gitu. Sehingga kita orang yang mengundang tidak merasa dicuekin undangannya, padahal dia sudah semangat ya. Namanya walimatul urs tentu hal yang sangat penting bagi orang tersebut ya. Jazakumullah khair Pak Agus. Jadi lafadznya fa'ajibhu ya, maka ajibhu. Perlu cek lagi ya. Tapi kalau memang maknanya jawab dalam artian menjawab ya, dari sisi memang penting juga ya, menjawab meskipun iya atau tidak, meskipun tidak, tapi kalau dijawab diterangkan itu menjadi adem lah ya bagi orang tersebut. Jazakumullah khair Kang Agus. Ada Ustaz Ismet ini, Ustaz Ismet Damang. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Mau nambahin Ustaz? Tafadhol. Alhamdulillah, mungkin anak tadi bukan sambil sih, memfokuskan mendengar sambil merapikan dokumen. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin sedikit Ustaz, mungkin yang ingin ditanya atau mungkin minta tanggapan tentang ya kita berukhwah atau berorganisasi atau juga mungkin bermuamalah di lingkungan kita. Terkadang hubungan-hubungan kedekatan atau mungkin adanya hal-hal yang tidak satu paham atau beda pandangan kadang membuat keretakan hati atau kadang berprasangka. Nah, dengan kondisi yang disampaikan tadi Ustadz Taufan tentang hadis ini, bagaimana kita meramu hubungan-hubungan itu atau ikatan-ikatan itu agar lebih kita bisa memahami atau memaknai hadis ini agar kita menjadi lebih terbuka ya, lebih mendepankan hati yang
saling mencintai sesama saudara kita, dalam arti sesama saudara Muslim ya. Dan kita tidak ada berbeda jauh dari ikatan saudara tadi. Mungkin itu Ustaz, mungkin mau ditanggapannya, karena hubungan yang semakin sering kita berhadapan, sering ketemu, sering beromalah, itu kadang ada saja ujian-ujian itu yang membuat kita selalu harus melapangkan atau menambah hati ya, melapangkan hati. Mungkin syukron Ustaz Taufan atas silaturahmi atau atas aninya di jamu panggil namanya. Syukron. Ya, nah Afwan. Ya, menarik. Jadi bagaimana hadis ini terkait dengan ukhuwah dalam muamalah kita. Kembali poin dari hadis ini adalah kalau kita senang diperlakukan sesuatu, maka perlakukanlah orang lain seperti itu. Kalau kita tidak senang, maka jangan perlakukan orang lain seperti itu. Maka kembali seperti tadi, umumnya banyak yang dia inginkan. Dan ini ada sebenarnya riwayat di Fathul Mubin yang tidak kita pilihkan untuk ditayangkan ya, karena keterbatasan waktu. Ada sebuah riwayat di mana ditanyakan, dari mana kamu bisa bersifat hilm? Aina hamal ta'arnya, dari mana kamu bisa bersifat hilm? Maka jawabannya adalah min nafsi, dari diriku sendiri. Karena apa? Karena saya bisa menimbang secara personal apa yang saya senang diperlakukan, maka saya lakukan itu kepada orang lain. Apa yang tidak senang, maka saya tidak perlakukan kepada orang lain. Ya, berbasis di antara pelajaran hadis ini. Makanya ketika kita bersilaturahim, di antaranya umumnya misalnya seseorang itu senang untuk difahami misalnya. Ini kan kayaknya semua sepakat ya. Kita itu senang, kita itu difahami, atau minimal sebelum difahami diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang kita fahami. Nah, sehingga berilah kesempatan orang untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka ingin sampaikan. Apa istilahnya standpoint mereka terhadap kasus ini, apa, beri mereka kesempatan, dan semua orang juga ingin difahami. Jadi kita coba memahami apa maksud dia. Ya, kalaupun itu salah, tapi minimal kita harus paham dulu maksudnya seperti apa. Dan semua orang juga senang dihargai dengan apapun kondisinya. Maka kita coba menghargai bisa mungkin. Jadi seandainya pendapatnya itu pun salah, ya kita lihat Nabi kita SAW dalam beberapa kasus ya, ketika sahabatnya salah, tapi jawabannya dengan jawaban yang ya, seperti misalnya antum ingat orang yang bertanya, ya Rasulullah, apakah saya juga masuk surga, seperti itu. Maka Rasulullah tidak menjawab tidak, tapi Rasulullah mengatakan apa? Sabaqaka Ukasyah ya kalau masalah ya. Yes, sir. Sudah dahulu yang tadi itu. Artinya bagaimana Rasulullah menjaga menjaga emosi orang ini supaya tidak drop, karena memang pada dasarnya semua orang ingin dihargai orang. Dan poin lain juga semua orang itu ingin dimaafkan. Ya, kita pun kadang ya secara personal kita pun merasa iya saya salah ya. Tapi ya, jangan begitulah, saya salah sih, tapi kok dibully begini gitu. Artinya semua orang mungkin mengakui kesalahannya, tapi dia menjadi nggak enak ketika diperlakukan tidak baik ketika memang dia salah. Padahal dia udah ngaku salah. Jadi mungkin dari situ kita bisa belajar, oh ketika pun dia sudah salah, kita tetap tidak memperbesar kesalahan itu, kita move on ke kasus lain. Oke, kasus ini udah selesai, dia memang salah, kita ambil yang benar, tapi tidak terus dikorek-korek terus, diungkap-ungkap lagi, apalagi sampai dibully gitu. Ini yang beberapa poin. Jadi kuncinya dari hadis ini, perhatikan apa yang kita senangi untuk disikapi oleh orang lain, maka kita coba itu. Tadi memaafkan, difahami, ya. Bahkan kita sendiri paham ya, kita sendiri sering salah ya. Dan kita coba bayangkan kalau kita salah itu kita pengennya diapain ya? Oh, kita pengen orang lain mungkin tidak mengungkit-ungkit itu, misalnya kalau diungkit terus kita nggak enak juga gitu. Jadi mungkin ya kita kasih poin, oke, itu salah, tapi kita cepat berpaling kepada hal lain, segera ambil pelajaran dari kesalahan itu lalu berpaling dari hal lain. Itu mungkin dari hadis ini. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi seperti mungkin hadis lain yang lebih di antara yang sorih ya, yang jelas tentang ini adalah seorang muslim itu mir'atu akhihi ya, cermin dari saudaranya.
Ya, kalau dia senang dibeginikan, maka dia beginikan orang lain. Dia tidak senang dibegitukan, maka dia tidak begitukan orang lain. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu, Kang Ismet. Alhamdulillah, syukron Safwan sama Spektor. Syukron. Wa anta fajazak khair. Terima kasih Ustadz Ismet. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kang Agus Yodi. Hadis tadi, apakah merupakan contoh penyangkal bagi pendapat bahwa iman itu tempatnya di hati? Hadis yang mana? Hadis yang mana? Hadis yang dibahas. Oh, yang dibahas. Ya. Oke. Menyangkal orang yang mengatakan iman tempatnya di hati. Di hati saja maksudnya. Karena kan kalau dilihat mencintai saudara itu kan pasti harus dengan perbuatan. Betul. Dan kalimatnya tidak sempurna iman seseorang, maksudnya itu yang pertanyaan saya. Ya. Ya, bisa dibawa ke sana ya, bahwa la yu'minu tidak sempurna keimanan seseorang, yang sebagaimana kita pahami ya, keimanan itu dari apa istilahnya tasdiqun bil qalb ya, pembenaran dengan hati, lalu juga apa? Iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan lisan dan juga dilaksanakan dengan anggota tubuh. Jadi 3 itu yang penting. Dan di sini hadis ini mencakup boleh dibilang 3-3-nya ya, karena start dari hati tentunya. Tadi Imam Nawawi lumayan panjang bahwasanya ini perjuangan hati nih, karena yuhibbu li akhihi itu bukan tabiatnya kita. Kita itu senangnya malah sebenarnya dalam syarahnya panjang, kita tuh senangnya memang hasad, bawaannya. Ya. Makanya kita dalam Al-Qur'an pun sampai berdoa ya, Rabbana apa itu? La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan dalam hati kita ghil. Ghil itu dengki ini. Jadi dengki kepada orang-orang yang beriman. Karena memang kita perlu berdoa karena bawaannya memang dengki. Bawaannya kalau ada orang yang lebih sukses, ya, sukses itu bisa bisnis, sukses itu bahkan bisa kalau dalam pergaulan lingkungan dakwah, sukses itu bisa jadi hafalan dia kok lebih banyak ya gitu. Kok dia menghafal hadisnya lebih cepat gitu. Kok dia belajar bahasa Arabnya lebih cepat. Nah, dia lalu benci. Nah, meskipun ini nanti masuk ke hadis yang tadi yang lain lagi. Boleh benci, boleh hasad untuk 2 hal ya. Orang yang punya ilmu lalu diamalkan ya, dan orang yang punya harta lalu disedekahkan ke mana-mana. Ya, artinya dia sedekahkan harta tersebut. Tapi kembali ke poin dari Pak Kang Agus Jodi, ya bisa dikaitkan ke situ bahwa hadis ini memang menunjukkan harus dengan action ya, bukan hanya dengan karena orang selalu bilang ya, cinta atau amal dalam muamalah itu seringnya harus dibuktikan memang dengan action ya, dengan amal. Wallahu a'lam. Itu kan jadi. Makasih, menarik perspektifnya. Ya, turun. Sami-sami. Baik, terima kasih. Ada yang vektor itu apa itu? Oh, itu salah satu pendapat yang lain bahwa yang tadi tentang hak seorang muslim, Kang. Oh iya. Terus ada sebuah pendapat seorang ulama bahwa menghadiri unan walimah adalah wajib ya. Iya. Nah, ini dari Imam As-San'ani. Ini di antara syarah standar setara. Saya bilang standar itu bukan makna standar umum ya. Standar itu bukan berarti asal-asalan. Kadang orang umum bilang itu standar, maksudnya asal-asalan. Tapi syarah standarnya, syarah utamanya dari Subul Salam ini Imam San'ani ya. Ini sama dengan yang saya ingat dari syarahnya Al-Bassam ya, memang walimatul urs ya, alhamdulillah. Nanti bisa dibaca. Hanya wallah apa vektor ingat ada hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban ini? Tidak Mas. Saya juga hanya mengutip dari Rumah Show tadi dari sebuah web. Ya. Ya, secara umum kalau memang ada ya
aturan umumnya kan fattaqullaha mastata'tum. Artinya misalnya kalau ada undangan sekarang ke Vektor misalnya di Bogor ya, Vektor repot juga harus pergi dari sana, dari Queensland ke Bogor, kecuali diongkosin ya, kecuali diongkosin. Artinya hukumnya fattaqullaha mastata'tum. Yang jelas walimatul urs ini sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita. Dan tadi poinnya memang Pak Agus menarik, kalaupun tidak maka mengungkapkannya ini yang penting, mengungkapkannya, menjawabnya. Jadi bisa jadi kita tidak bisa, tapi tidak otomatis ya udahlah nggak dijawab, wala salam, ya tidak ada pernyataan, tidak ada salam, tidak apa-apa, tahu-tahu nggak datang gitu. Padahal seandainya menyampaikan mungkin ukhuwah itu bisa lebih terjaga. Semoga ini mungkin bisa jadi bacaan lengkap. Sedikit aja mungkin saya mohon maknanya apa sih itu? Kalau saya baca yang di As-Sunani itu adalah al-ijabatu fi kulli da'wati yad'uhu laha wa khassuhal ulama'u bi ijabati da'watil walimati wa nawiha. Al-ijabah itu maksudnya apa ya? Menjawab atau menghadiri itu maksudnya di situ. Makna umumnya sebenarnya menghadiri, Pak. Oh, oke. Oke. Ijabah itu sebenarnya bukan hanya jawaban-jawaban. Oh, oke. Kayak doa kita diijabah gitu. Kecuali kalau memang ada kedaruratan wajib menjawab undangan itu, mungkin maksudnya gitu ya. Misalkan ada agenda kita nggak bisa datang kan, berarti harus menjawab itu. Maksudnya di situ mungkin ya. Harus menjawab. Kan berarti kalau wajib menghadiri undangan, berarti kan kecuali kalau ada hal-hal yang memang kita tidak bisa memenuhinya, mungkin gitu ya. Betul. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Dan poin yang Kang Agus tadi sampaikan, kalau memang tidak bisa komunikasikan, itu poin yang mungkin menarik ya. Karena orang itu kan tidak seperti Allah SWT. Kalau Allah kan sami'un alim ya, khabirun bima ta'malun. Allah tahu alasan-alasan kita. Tapi kalau manusia itu tidak tahu, jadi perlu diinfokan. Hukum asalnya memang ijabah. Dalam artian ijabah itu maknanya seringkali dimaknai memang menjawab dalam artian memenuhi undangan tersebut. Kalau tidak bisa, baru kita mengkomunikasikan ketidakbisaan kita tadi. Itu lebih ke banyak hal yang bagaimana kita mencegah orang lain itu suudzon kepada kita dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Langsung pegang Sunani, Kang Agus jadi. Cepat juga. Kebetulan saya punya. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Al-Basam juga disebut di situ, memang ada beberapa yang dikecualikan, sakit, kemudian kalau masgulan bihifdil mal, kemudian kalau misalkan hari yang sangat panas itu ada beberapa memang uzur. Masya Allah. Jadi intinya kira-kira begitu. Alhamdulillah. Ya, kebetulan saya punya itu aja sih. Alhamdulillah. Jadi antara tadi ya, kalau sibuk dan lainnya. Pak Agus, apa saja uzurnya Pak Agus? Ya, silakan Pak Agus. Jadi Ustaz Taufan yang lebih pas, saya bahasanya masih terbata-bata. Di Al-Basam Ustaz itu ada, memang di Al-Basam disebutkan di situ. Wa in kana al-mar'u maridan. Oke, sakit. Kemudian au masgulan bihifdil malin mungkin, au kana fi sidatil hari au bardin. Oke. Atau mungkin walam yasta'dzinul mustajiri lam tajib ijabah. Jadi ada beberapa mungkin uzur yang diperbolehkan sebetulnya. Mungkin nanti kan kalau tadi sebut wakfiyah ya Ustadz ya. Di wakfiyah kan banyak tuh kitab-kitab gitu. Oh iya betul. Di wakfiyah banyak. Download di situ sebetulnya. Iya betul. Hanya meskipun ada tidak secepat Kang Agus Jodi ini biasanya nyarinya. Kebetulan saya punya PDF-nya kan, tinggal buka aja. Oh, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Moga-moga. Istilah ulama kita itu namanya hifdzul kitabah. Menghafal di mana cari di bukunya. Jadi ini pun hal yang penting. Jadi ketika para ulama mengatakan seorang ahlul hadis itu harus hafal, di antara hafalan itu ada namanya hifdzus sadar, hafal di dada. Ada hafal bukunya di mana, itu bisa cari cepat, itu pun disebutnya hifdzu al-kitabah. Dan itu luar biasa Kang Agus Jodi, jazakumullah khair. Kalau tadi disebutkan memang 3 ya, sakit, masghulan fi hifdzil mal, sibuk dalam menjaga hartanya, atau kondisi yang cuaca sangat dingin ya, cuaca yang sangat panas atau sangat dingin. Dan tentunya para ulama ketika menyebutkan itu
mimbab contoh ya, dari sisi mencontohkan. Jadi tidak terbatas dengan hal-hal tersebut. Ya. Dan berlaku insya Allah makna umumnya. Jadi kalau memang kita tidak bisa, maka insya Allah dimaafkan. Hanya kembali ke masalah muamalah, ini pun nyambung dengan pertanyaan Kang Ismet, mengkomunikasikan itu penting. Mengkomunikasikan itu penting. Jadi jangan menganggap remeh bahwa oh enggak apa-apa, saudara kita paham kok kalau saya capek jadi saya nggak datang misalnya. Itu kadang kita anggap saudara kita paham, tapi jangan-jangan dia malah suudzon nanti. Wah ini Ismet nggak datang, ini jangan-jangan ada masalah dengan saya. Nah, dan itu bisa dihindari dengan komunikasi. Maaf, saya capek, saya lelah. Dan itu ya sebagaimana kita rasakan ya. Ketika orang lain mengungkapkan itu juga membuat kita tenang, kita tidak suudzon, tidak macam-macam, ya, dan kita menutup jalan setan untuk membuat permusuhan di antara kita. Jadi tambahannya tadi komunikasi mungkin. Dan ini alhamdulillah Kang Agus jadi diambil dari tafsir ajaba dengan menjawab, itu juga ternyata menarik juga ketika ditafsirkan seperti itu. Jazakallahu khair. Baik, terima kasih Mas Topan dan juga sahabat-sahabat sekalian. Berhubung kita sudah overtime, kita mohon memberikan rangkuman Mas Topan, sedikit rangkuman, dan juga mungkin iklan untuk pekan depan itu tentang apa supaya bisa menyemangati kita. Kalau tidak ingat, silakan Mas Topan. Ya alhamdulillah. Jadi hari ini kita membahas hadis ke-13 ya. Hadis tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia tidak cintai bagi dirinya. Ya. Apa yang dia cintai bagi dirinya. Dan ini tadi dua hal penting. Kalau kita senang diperlakukan sesuatu, maka perlakukanlah itu kepada orang lain. Kalau kita tidak senang diperlakukan dengan cara tertentu, jangan perlakukan orang lain dengan cara itu. Jadi jadikanlah diri kita sebagai timbangan, dan tadi juga mujahadah kita, bosnya ini tidak, tabiatnya memang tidak begitu. Tabiatnya kita itu tidak senang, tabiatnya kita itu hasad. Ya, maka kita bawa diri kita untuk ridho kepada pembagian Allah SWT, menerima, bahkan kita melatih untuk senang dengan kemenangan orang lain, senang dengan kenikmatan orang lain, dan itu perlu dilatih ya, perlu dibekali terus insya Allah. Dan kembali alhamdulillah itu hadis ke-13 ya, dan dengan selesainya hadis ini kita sudah bahas seperempat ya, sepertiga. Alhamdulillah sekitar itu Mas. Sepertiga. Dan insya Allah pekan depan ya, kalau Allah izinkan kita masuk di hadis ke-14 ya, kita masuk tentang tema yang menarik ya, tentang darah seorang muslim kapan boleh ditumpahkan. Jadi ini hadis yang juga menarik, ya, makin kompleks sebenarnya, mulai masuk ke muamalah, masuk ke jinayah ya. Masalah kapan doa atau darah seorang muslim bisa insya Allah. Dan kembali kita coba fokus di, sebenarnya banyak sekali syarah dari para ulama, tapi kita coba fokus, dan ini teman-teman bisa lihat dalam dokumentasi kita di YouTube, ada file teksnya sebenarnya di setiap komennya. Kita fokus pada pembahasan Imam Nawawi, plus kalaupun melebar biasanya Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Jadi dua itu kita fokuskan, tentu tidak berarti yang lain tidak bermanfaat, tapi kita coba setidaknya setelah nanti beres kita bisa merasa oh kalau syarah Imam Nawawi itu sampai sini batasannya jelas ya. Batasannya jelas sejauh mana apa yang difahami Imam Nawawi. Allah alam, mungkin itu yang bisa disampaikan terakhir. Jazakallahu khair. Insyaallah kita bertemu lagi pekan depan. Tafadhol Kang Vector untuk ditutup. Baik, jazakallahu khairan Mas Topan dan juga sahabat-sahabat sekalian yang telah hadir dan juga telah memberikan tambahan ilmu, sharing ilmu pada keluarga kecil kita ini. Semoga Allah memberikan kita nikmat istiqomah walaupun sedikit, satu setengah jam per minggu kita bisa
menuntut ilmu agama lagi pekan depan, insya Allah. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis sebagai penghapus dosa akibat apa saja yang terjadi di majelis ini. Kita tutup dengan doa tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.